Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Eri di YouTube saya, Eri Medika. Nah, saya kesempatan kali ini pengen menjelaskan ya, atau menjawab lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sering bertanya, Mas, gimana sih caranya menentukan interest yang dipakai buat iklan? Atau kalau misalkan di kelas-kelas itu, di sebagian kelas saya itu bertanya tuh gimana sih agar interest yang kita pilih itu tepat sasaran gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab itu saya tidak sesederhana itu juga menjawab ya. Misalkan ada mungkin yang lain gitu, orang-orang lain yang teman-teman yang lain itu ngomong kalau misalkan, oh untuk produk ini cocoknya interest ini, oh produk ini tuh cocoknya interest ini. Sebenarnya jawaban seperti itu bisa saja saya berikan, tetapi itu sebenarnya kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Begini nanti teman-teman, ketika jawaban itu kita lontarkan kepada mereka yang istilahnya pemula, ketika nanti jawaban kita itu tidak mendatangkan result yang sesuai dengan yang mereka harapkan, maka di situ kita turut bertanggung jawab atas jawaban kita, bukan? Tetapi sebenarnya jawaban kita itu, terutama jawaban saya itu kudunya memberi mereka pengertian ya. Jadi tidak semua, tidak bisa kata kunci A itu fix cocok buat produk A gitu ya. Tidak selalu bisa seperti itu ya. Tetapi yang kenyataannya di lapangan kadang produknya A itu interestnya bisa cocok B ya. Jadi gini, contoh realnya adalah misalkan teman-teman jual produk kecantikan gitu ya. Nah, bisa jadi teman-teman langsung fix memilih interest berhubungan dengan kecantikan gitu ya. Misalkan beauty, salon, ya bisa-bisa saja seperti itu. Ya memang seperti itu sih aturannya. Cuman teman-teman nggak bisa bilang bahwa interest itu bakal fix berhasil gitu, nggak bisa ya. Jadi memang kalau saya mengarahkan ya dites gitu, dites apakah interest tersebut bisa iya, bisa enggak. Dites pun itu belum tentu berhasil loh ya. Jadi interest itu kalau pendapat saya itu sebagai pendukung saja. Yang sebenarnya harus ditekankan atau yang harus diperbaiki ya untuk beriklan itu bukan pada interestnya, tetapi pada iklannya. Seperti ads copy, kemudian ad image, kemudian ad video ya, video ads-nya gitu ya. Kemudian call to action-nya bagaimana, website-nya bagaimana. Sebenarnya kalau mau mencari target market yang tepat, mulailah dari penyusunan uh, ads-nya, penyusunan iklannya, ya, dari tampilan iklan, ya, tampilan iklan, ads copy, ad image, gitu ya, atau video, dan landing page-nya, ya. Kalau sudah tiga ini memang ditujukan buat apa ya, bukan interest, tetapi buat target market tertentu, maka nanti interestnya itu cuman pendukung saja, ya, yang penting berkaitan gitu udah cukup gitu ya. Misalkan gini, teman-teman jualan produk kecantikan atau ya produk kecantikan deh. Eh, ini mau dijual untuk siapa? Produk kecantikan ini untuk siapa? Bisa jadi satu produk kecantikan itu bisa dijual untuk beberapa target market. Misalkan ada untuk ibu rumah tangga, ada untuk wanita karir, ada untuk mungkin anak-anak kuliahan. Itu bahasanya kita menyampaikannya berbeda, ya. Benefit kita menjelaskan benefit ke mereka itu pun berbeda. Misal gini nih, misalkan saya jual pemutih gitu ya, saya jual pencerah wajah gitu. Nah, ketika saya jualan kepada ibu rumah tangga, ya, benefit yang bisa diperoleh dari seorang ibu rumah tangga ketika memakai produk saya itu ya bisa jadi wajahnya lebih cantik dan ya, atau sehingga makin disayang suami. Itu berlaku kalau untuk ibu rumah tangga. Maka benefit salah satu benefit untuk ibu rumah tangga kalau misalkan jual
produk kecantikan adalah supaya makin disayang suami. Berbeda dengan wanita karir. Wanita karir itu dia cantik buat siapa gitu ya. Bisa jadi dia buat biar pede ketika dia berkarir di kantornya gitu ya. Jadi eh, jadi kita harus tahu nih ads copy ya, video ads atau ad image dan landing page ini kita buat siapa ya. Kalau anda punya beberapa target market yang berbeda, itu landing page-nya bisa dibedakan, ads copy-nya, ads image-nya, ad video ads-nya boleh dibedakan gitu, sesuai dengan target market-nya masing-masing. Ya, jadi yang didahulukan kalau misalkan mau menentukan target market, bukan mikir interest kalau saya, tetapi yang didahulukan adalah kita pikir dulu ini iklannya buat siapa, kemudian ads copy-nya bagaimana, cara penyampaiannya, benefit dari target market kita apa, ya, videonya cocok nggak dengan target market kita, landing page-nya sesuai nggak, sinkron nggak dengan iklan yang ditampilkan dengan landing page yang diberikan, ya, yang disampaikan ya landing page yang dibuat buat iklan tersebut gitu ya. Kalau misalkan terjadi ketidaksinkronan, maka itu bisa jadi bermasalah terhadap hasilnya. Contoh misalkan gini, di ads copy kita atau di bagian iklan kita ya, baik ads copy, ad video ads ya, kemudian ad image, itu target marketnya kita tujukan buat wanita karir misalkan. Ini contoh yang gampang. Misalkan kita tujukan iklannya, tampilan iklannya itu buat wanita karir. Ternyata di landing page itu untuk ibu rumah tangga muncul juga gitu ya. Nah, ini terjadi ketidaksinkronan antara iklan dan landing page ya. Maka bisa jadi kalau misalkan terjadi seperti ini, bisa jadi banyak yang ngeklik tetapi sampai landing page nggak ada yang order ya. Kenapa? Karena ketidaksinkronan antara landing page dan iklan kita. Oke, jadi yang harus dipikirkan ketika mau uh, beriklan atau menentukan siapa target market kita bukan interest, tetapi iklan kita tahu siapa dulu. Misalkan kita tahu bahwa oh ternyata iklan saya ini buat ibu rumah tangga, landing page-nya buat ibu rumah tangga, ads copy, ad image, video ads-nya pun untuk ibu rumah tangga, maka nanti interestnya juga ngikut. Ya boleh nanti interestnya kalau sudah tahu nih ibu rumah tangga, bisa jadi interestnya berkaitan dengan ibu rumah tangga, eh, apa namanya, eh, apa ya, berhubungan dengan ibu-ibu apa, misalkan parenting, kemudian apalagi mom ya, ibu gitu ya, bunda, bisa bisa di ambil interest-interest yang berhubungan dengan ibu rumah tangga. Itu lebih lebih gampang menyingkronkan seperti itu daripada kita harus coba-coba interest, tetapi sebenarnya kita cuma tembak-tembak, asal tembak aja interest apa, coba-coba. Itu lebih, yang saya jelaskan tadi dari awal, itu lebih powerful ketika kita membicarakan target market dulu yang sudah disusun di iklan, baru kita membicarakan interest. Tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya. Ya, maka tidak ada lagi yang namanya pertanyaan, Mas, ini interestnya saya kira-kira apa ya gitu ya. Nggak ada lagi pertanyaan seperti itu gitu ya. Karena interest itu sifatnya cuma mendukung. Jadi kalau saya boleh bilang, kalau di luar sana ada software-software itu, nah saya tidak pakai. Mungkin ada yang bermanfaat dengan tools itu silakan. Tetapi kalau saya ya cukup dengan dashboard yang ada gitu ya. Saya pun tidak banyak, kalau misalkan iklan itu tidak banyak interest yang saya pakai gitu ya. Paling satu dua gitu ya. Paling banyak tiga gitu. Kalau dulu saya pakai banyak sekali, sekarang udah enggak, saya kurangin ya. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi itu jawaban saya buat orang yang nanyain, Mas, interestnya apa ya, targetingnya gimana ya, setting targetingnya gimana ya supaya saya profit. Jadi jawabannya seperti itu. Tidak ada interest targeting yang pasti. Yang bisa kita lakukan adalah kita mau ngiklan ke siapa dulu nih gitu ya. Mau ngiklan ke siapa, ke ibu rumah tangga, ke wanita karir, baru nanti interestnya kita kaitkan dengan siapa target market kita ya. Misalkan target market kita adalah seorang ibu rumah tangga gitu ya.
carilah interest-interest yang berkaitan dengan ibu rumah tangga. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, parental, kemudian bunda, ibu, dan lain sebagainya ya. Atau seputar kegiatan ibu rumah tangga. Boleh ya. Jadi seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu eh, di video YouTube saya berikutnya ya, yang membahas tentang iklan. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.